Salam semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap sehat ya. Kembali lagi di ibadah PLK Remaja Gemis Mahanaim. Sebelum kita memulai ibadah dan berdoa, aku mau mengingatkan kalian untuk selalu jaga kesehatan ya. Makan makanan yang sehat, minum vitamin, dan kalau keluar jaga jarak, jangan lupa pakai masker, dan sering cuci tangan, dan pakai hand sanitizer. Sekarang, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Tuhan, berkatilah ibadah kami pada pagi hari ini. Berkatilah dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ya Tuhan. Berkatilah juga MC, pemusik, dan kakak pengasuh yang akan membawa firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga ibadah ini berjalan sampai pada akhirnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dan kita akan mengangkat pujian Mana-mana Tuhan Panggil dan KJ 266 Ada Kota yang Indah Cerah. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Bagaikan Bejana.
hari Minggu adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpuji-pujilah namamu Bapa kekal selamanya. Kami menaikkan ucapan syukur kami untuk kasih, penyertaan, perlindungan, dan berkat-Mu yang sudah kami terima. Saat ini walau secara jarak kami terpisah, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, berbicaralah kepada masing-masing kami. Biarlah firman yang kami terima boleh menjadi rema dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Adik-adik, PLK Remaja Gemis Mahanaim, pembacaan Alkitab kita hari ini tanggal 20 September 2020 terambil dari Mazmur 127 ayat 1-2. Bila sudah siap, kita akan membaca bersama-sama. Boleh bersuara, boleh di dalam hati. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Mazmur 127 ayat 1-2. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang cintainya pada waktu tidur. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, Mazmur ini merupakan nyanyian Ziarah Salomo, dan ditulis berdasarkan refleksi kehidupan Salomo untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, namun hanya bergantung kepada Allah. Nah, untuk adik-adik yang belum tahu Salomo ini adalah anak Raja Daud. Kalau pernah sekolah minggu pasti pernah dengar bagaimana Daud mengalahkan Goliat dari Filistin. Saat Salomo menjadi raja menggantikan ayahnya, Salomo minta hikmat dan pengertian kepada Allah di 2 Tawarik 1 ayat 10. Dan Allah mengaruniakan kepadanya kebijaksanaan dan pengertian, dan juga kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Adik-adik, Salomo juga mendapat tugas untuk membangun bait suci, karena pada masa itu bangsa Israel belum memiliki bait suci. Dan Salomo membangun bait suci yang sangat megah di Yerusalem. Ditulis di 2 Tawarik 3-6, bait suci ini dibangun dengan perencanaan dan persiapan yang sangat detail. Bahkan pekerja-pekerjanya adalah orang-orang pilihan yang terbaik di bidangnya. Materi untuk pembangunan bait suci itu adalah yang terbaik, didatangkan dari berbagai tempat. Meskipun demikian, Salomo menyadari bahwa jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Adik-adik ingat bangsa Babel saat berusaha membangun menara yang puncaknya mencapai langit? Persiapannya matang, pekerja yang terbaik, tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak berkenan, sehingga dikacaukan bahasa mereka. Sehingga mereka nggak ngerti lagi bahasa temannya, bahasa apa, yang satu bahasa apa. Kacau balau lah pembangunan menara itu. Mereka berhenti membangun. Sia-sialah usaha mereka untuk membangun menara yang mencapai langit. Menara tersebut ditinggalkan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Adik-adik, manusia membangun, tapi Tuhanlah yang memberi berkat pembangunan itu berhasil. Dalam keamanan, Salomo memiliki benteng yang mengelilingi kota-kota strategis dan perbatasan Israel. Bahkan tentara Salomo itu jumlahnya sangat besar saat itu ya. Dicatat ada 4.000 kandang kuda, 1.400 kereta perang, 12.000 tentara berkuda untuk menjaga keamanan kota. Namun Salomo mengerti jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Karena meski manusia berjaga, Tuhanlah yang memberi perlindungan sehingga ada keamanan. Dalam hal usaha dan pekerjaan, Salomo berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Adik-adik, bukan berarti kita boleh malas-malesan ya. Tuhan tidak menyukai pemalas. Banyak ayat
Alkitab yang mengecam kemalasan. Jadi jangan salah artikan ayat ini bahwa kita nggak perlu bangun pagi atau kita nggak perlu bekerja keras, cukup tidur-tiduran saja menunggu berkat Tuhan. Maksud saya di sini adalah segala jeripaya manusia, baik itu membangun, berjaga, ataupun segala usaha lainnya, semuanya sia-sia jika manusia tidak mengandalkan berkat Tuhan. Adik-adik, ketika manusia mengharapkan keberhasilan tanpa mengandalkan berkat dan perkenan Tuhan, yang terjadi adalah manusia berusaha dengan kemampuan sendiri, dengan kekuatannya sendiri, bekerja pontang-panting, sibuk dengan mengorbankan waktu istirahatnya. Bangun lebih pagi, tidur lebih malam, bahkan kadang mengorbankan waktu beribadah. Seringnya kita seperti itu. Kalau di grup kelompok kecil, kakaknya tanya, udah ibadah belum? Aduh kak, belum sempet. Adik-adik, udah lakukan kegiatan minggu ini belum? Ya kak, lagi gak sempet banget nih, sibuk. Adik-adik, kita harus ingat ya, kita boleh bekerja keras, kita berusaha dengan semaksimal mungkin, tapi jangan lupakan Tuhan. Sebab semua dapat terjadi bila Allah yang memberikannya. Sebagai contoh, seorang yang memiliki toko, ia perlu bekerja keras dengan merapikan isi tokonya, ya, mempersiapkan penampilan toko dengan sebaik-baiknya agar pembeli tertarik untuk datang. Sementara pembeli toko adalah berkat Tuhan. Artinya, manusia harus bekerja dengan sebaik-baiknya, membuka toko, merapikan, dan Tuhan memberkati. Ada bagian yang perlu kita kerjakan sebagai manusia. Ketika kita sudah berusaha dengan kemampuan terbaik kita, yang kemudian kita dapat lakukan hanya menyerahkan pada Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya memberkati usaha kita. Adik-adik, sudah 6 bulan ya kita baca di rumah. Dan kita lebih sering menghabiskan waktu kita dengan gadget, HP atau laptop. Apalagi sekolah menerapkan pertemuan virtual, penggunaan HP atau laptop mulai bertambah. Dari nyari sumber untuk PR, pertemuan di Zoom, tugas di WhatsApp. Tapi sayangnya, seringnya HP dan laptop kita bukan hanya untuk digunakan untuk kegiatan belajar dan sekolah atau beribadah, tapi kebanyakan waktu kita dengan gadget digunakan untuk main game, streaming video film, main FB, IG, Twitter, medsos, TikTokan, dan seringnya terjadi karena keasikan istirahat kita berkurang. Kita lebih sering bergadang karena kita pikirkan besok nggak sekolah. Padahal adik-adik, kurangnya tidur malam sangat tidak sehat untuk kondisi fisik dan psikis remaja. Contohnya, kalau kurang tidur, pasti pengaruh pada tingkat konsentrasi kita. Kita nggak fokus, begitu kita juga pasti lebih emosian ya, lemes, dan kadang-kadang kita nggak peduli sama sekeliling kita kalau efek ngantuk gitu ya. Dan efek jaga majang kurang tidur malam adalah bisa menyebabkan penyakit dan juga bisa menghambat pertumbuhan loh adik-adik. Walaupun di rumah aja, istirahat penting sebagai satu rangkaian kehidupan yang diperlukan oleh manusia. Selain untuk memulihkan fisik kita, dalam istirahat kita bisa menyadari berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Adik-adik, kita mau mulai pergunakan waktu kita dengan baik. Atur waktu kita dengan baik. Seimbangkan kegiatan. Mulai dengan membantu orang tua, bersosialisasi dengan teman boleh. Tapi jangan lupa belajar, berolahraga, juga beristirahat yang cukup. Dan yang penting adalah selalu memprioritaskan waktu kita bergaul dekat dengan Tuhan. Kita mau pakai waktu kita untuk membangun kehidupan pribadi dan membangun pertumbuhan iman. Dan ingat, lakukan semuanya dengan bergantung pada Tuhan. Jangan pernah mengandalkan diri, jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yeremia 17 ayat 7, berberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Adik-adik, ketika kita
bekerja, atau belajar, lakukanlah yang terbaik dan andalkan Tuhan. Ketika kita beristirahat yang tenang, serahkan kekhawatiran kita pada Tuhan, karena Ia yang menjaga dan mengasihi kita, Ia yang akan memberkati apa yang telah kita kerjakan. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman, kita mau berdoa, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami diingatkan melalui firman-Mu hari ini, untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tapi kami mau belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan segala rencana, usaha, dan jerih lelah kami. Sebab bila bukan Tuhan yang memberkati, apa yang kami lakukan semuanya akan menjadi kesia-siaan. Ajari kami Tuhan agar kami dapat menyeimbangkan kehidupan kami, kapan kami harus bekerja keras dan kapan kami harus beristirahat dan bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Saya akan membawakan doa persembahan syafaat dan Bapa kami. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan persembahan ini Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, supaya menjadi berkat yang berlimpah bagi mereka Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, berkatilah teman-teman kami yang sedang menjalani studi online, dan berkatilah orang tua kami supaya sehat selalu dan terhindar dari virus corona, dan berkatilah pelayanan gereja kami supaya dapat menjadi pelayanan terbaik di hadapan Tuhan. Berkatilah juga bangsa ini yang sedang berjuang melawan virus corona, dan berilah jalan bagi pemimpin kami supaya pemimpin kami dapat menemukan cara untuk mengurangi virus ini. Doa yang belum sempurna ini kami akhiri dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Teman-teman, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, terpuji-pujilah namamu, Bapa kekal selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan, untuk kasih-Mu. Sementara kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya kasih dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh memberkati pekerjaan, pendidikan kami di sekolah, keluarga kami, pergaulan kami, dimanapun kami berada, biarlah boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut berkat-Mu. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat bekerja keras, selamat beristirahat, dan tetap andalkan Tuhan. God bless you. Oke teman-teman, ibadah kita pada hari ini telah berakhir. Jangan lupa minggu depan ibadah lagi ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.